Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Semoga kita menjadi pelajar-pelajar yang penuh dengan semangat, belajar sungguh-sungguh dalam kondisi yang terbatas seperti saat ini. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam kepada Rasulullah, suri tauladan kita. Semoga kita juga mendapatkan syafaat di yaumul mahsyar. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar aktivitas kita pada hari ini menjadi aktivitas yang diridai dan memiliki berkah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka ilman wa as'aluka rizqan tayyiban wa as'aluka Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, materi kita adalah sujud. Seperti telah kita pelajari pada minggu yang lalu bahwa sujud ada diajarkan dalam agama kita selain daripada sujud salat. Dan sujud hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud dan ruku merupakan ibadah. Oleh karenanya sujud dan ruku ini tidak boleh dilakukan kecuali hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sebagian budaya orang di luar sana, budaya-budaya orang Jepang misalnya, mereka ketika menjumpai orang yang lebih tua atau teman sejawat atau rekan bisnis, mereka akan melakukan perilaku atau perbuatan semacam ruku, membungkuk. Nah, ini dilarang di dalam Islam. Membungkukkan badan kepada makhluk adalah bagian daripada ruku dan ini diharamkan dalam Islam. Oleh karenanya budaya ini harus kita hindarkan sedemikian mungkin untuk menguatkan tauhid atau iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada orang tua saja kita dilarang untuk ruku ataupun sujud, ya. Yang diperbolehkan hanyalah salam dan mencium tangan. Maka telah kita pelajari untuk pertama pada minggu lalu adalah sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang ditujukan untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sujud syukur adalah pembuktian rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan, baik berupa ditambahnya kenikmatan itu atau terhindarnya seseorang dari mara bahaya. Maka sebagai bentuk wujud syukurnya disunahkan untuk melakukan sujud syukur sebagaimana hadis Nabi
an Abi Bakrah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yasurruhu aw bushra bihi kharra sajidan syukran lillah, rawahu Abu Daud wa Tirmidzi. Artinya dari Abu Bakrah, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud syukur kepada Allah. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Nah, sekarang kita masuk kepada sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat, baik bacaan ataupun gerakan. Sujudnya 2 kali dan dilakukan setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam. Dasar melakukan sujud syukur adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Sa'id Al-Khudri qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadrikum shalla salasan aw arba'an falyatrahi syakka wal yabni ala mastabqana summa yasjudu sajdataini qabla an tusallim, rawahu Ahmad wa Muslim. Artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian ragu dalam salat apakah ia sudah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah dihilangkan keraguan itu dan diteruskan salatnya menurut yang diyakini, kemudian hendaklah sujud 2 kali sebelum salam. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Nah, dalil inilah yang kita pakai untuk menjadi dasar sujud sahwi di dalam salat ketika kita lupa bacaan atau lupa rakaat atau ragu-ragu dalam hal itu. Nah, dari sini kita bisa pahami bahwa sebab-sebabnya adalah ketika lupa meninggalkan salah satu rukun salat seperti lupa melakukan ruku, i'tidal atau sujud. Nah, ini adalah rukun salat ya. Ruku, i'tidal dan sujud itu adalah bagian daripada rukun salat. Yang kedua, lupa atau ragu jumlah rakaat. Ketika salat sudah sujud mau rakaat terakhir, lupa berapa rakaat. Nanti kalau kita lupa, teruskan salatnya menurut keyakinan kita, lalu nanti sujud 2 kali sebelum salam. Jadi sujudnya sebelum salam. Yang ketiga, lupa membaca doa kunut, atau bagi yang membiasakan doa kunut ya, bagi mazhab Imam Syafi'i, doa kunut adalah doa yang sangat dianjurkan, yang tidak boleh ditinggalkan ya. Ini bagi mazhab Imam Syafi'i. Tapi mazhab yang lain mengatakan doa kunut itu tidak wajib dan tidak mengapa ditinggalkan. Namun untuk mazhab Syafi'i, doa kunut menjadi doa yang wajib dan tidak boleh ditinggalkan, sehingga jika ditinggalkan lupa membacanya, wajib melaksanakan sujud sahwi ya, sujud sahwi. Ini untuk mazhab Imam Syafi'i. Yang keempat, lupa melakukan tasyahud awal. Nah, lupa melakukan tasyahud awal. Jadi tasyahud awal itu kita lupa, ketika rakaat kedua kita langsung tegak. Ketika rakaat kedua duduk tasyahud kita langsung tegak untuk sholat di luar daripada sholat subuh ya. Yang kelima, kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat. Kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat. Biasanya kalau hal seperti ini ketika berjamaah, imam lupa, dia terlanjur salam, lalu ada jamaah yang mengingatkan
ada jamaah yang mengingatkan bahwa rakaat itu kekurangan. Maka jika kekurangan, imam bersama jamaah berdiri kembali. Jika kekurangannya 1 rakaat, dia penuhi lagi 1 rakaat itu. Lalu sebelum salam, dia pun melaksanakan sujud sahwi. Baik ya. Dalam untuk satu kasus rakaat, ya. Untuk tata caranya, 1, setelah selesai membaca tahiyat akhir, langsung sujud, bagi dengan membaca Subhana man la yanamu wa la yashfu. Artinya Maha Suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Yang kedua, bangun dari sujud disertai dengan mengucapkan takbir. Dan yang ketiga, kemudian duduk sebentar lalu takbir dan dilanjutkan sujud lagi dengan doa yang sama dengan sujud yang pertama. Yang keempat, duduk kembali dan diakhir dengan salam. Ya, ini insyaallah mudah untuk kamu. Dan ini harus kamu ketahui karena ini penting. Ya, karena syaitan sangat suka mengganggu orang yang sedang sholat, terutama sholat sendiri atau munfarid. Ya, sholat sendiri atau munfarid ini sangat sering untuk diganggu oleh syaitan. Ya, syaitan itu ketika azan berkumandang, ia lari terbirit-birit sambil buang angin. Tapi setelah iqamah nanti orang takbir atau ikhram untuk sholat pertama, dia datang untuk mengganggu. Ya, makanya sholat berjamaah itu afdal, lebih utama dari salatul fardhi atau salat munfarid, salat sendiri. Kenapa? Itu tadi salah satu contohnya adalah jamaah yang ikut salat bersama imam biasanya tidak akan pernah lupa rakaat karena mengikut imam. Ya, kelupaan atau kealfaan akan terjaga dengan adanya imam. Nah, disinilah kelebihan daripada salat berjamaah. Ya, ini kelebihan daripada sholat berjamaah. Nah, syaitan ini sangat suka untuk menggoda, meyuaswis. Makanya dalam sholat, setelah kita membaca doa iftitah, kita disunahkan berta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Nah, itu doanya, ta'awuznya ya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dan dari penyakit gilanya, dari kesombongannya, dan dari syair-syairnya. Ya, ini doa atau mohon perlindungan kepada Allah ketika sholat. Nah, setelah kita membaca misalnya Subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi bismillahirrahmanirrahim. Barulah kita membaca Al-Fatihah. Ini tujuannya adalah agar syaitan tidak mengganggu kita dengan izin Allah ketika kita sholat. Nah, ini ya untuk sujud sahwi. Sekarang kita lihat hikmahnya apa. Manusia tidak boleh berperilaku sombong dan angkuh karena manusia adalah tempat salah dan lupa. Yang tidak pernah lupa hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berbuat salah, khilaf dan lupa harus segera memohon ampun kepada Allah dengan membaca istighfar. Demikian halnya ketika kita bersalah. Ketika kita bersalah, ya, dengan orang tua, guru maupun teman, harus segera meminta maaf kepada mereka. Hikmah berikutnya adalah kita diajarkan untuk bisa memahami bahwa orang lain juga bisa salah. Jika orang tersebut mengaku kesalahan dan minta maaf, maka sebagai umat Islam diajarkan
untuk segera memberi maaf. Ingatlah bahwa sifat takabur itu bisa terjangkit kepada siapa saja, kapan saja, dan mana saja. Jadi sujud sahwi ini dapat kita ambil hikmahnya adalah pelajaran untuk saling memaafkan, dan kita menyadari akan kealfaan dan kelemahan kita, dan kita mengakui bahwa tidak ada yang sempurna di atas muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita masuk kepada sujud tilawah. Ya, sujud tilawah ini, sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah di dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat. Sujud yang dilakukan ketika kita membaca ayat sajadah baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Apa dasarnya? Ini ada sebuah hadis Nabi SAW an Ibni Umar anna Nabi SAW kana yaqra'u alaina al-Qur'an fa idza marra bis sajadatin kabbara wa sajadana ma'ahu. Artinya dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi SAW pernah membaca Al-Quran di depan kami. Ketika bacaannya sampai pada ayat sajadah, beliau takbir lalu sujud, maka kami sujud bersama beliau. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, sebab-sebab sujud tilawah dilakukan karena pada saat membaca atau mendengarkan bacaan Al-Quran menemukan ayat sajadah, baik di saat sholat maupun di luar sholat. Adapun ayat-ayat sajadah yang ada di dalam Al-Quran berjumlah 15 ayat, yaitu surah Al-A'raf ayat 206, surah Ar-Ra'du ayat 15, surah An-Nahl ayat 49, surah Al-Isra ayat 109, surah Al-Hajj ayat 18, surah Al-Maryam ayat 58, surah Al-Hajj ayat 77, surah Al-Furqan ayat 60, surah Al-Naml ayat 25, surah As-Sajadah ayat 15, surah As-Sad ayat 24, surah Fussilat ayat 38, surah An-Najm ayat 62, surah An-Syiqaq ayat 21, surah Al-Alaq ayat 19. Nah, syarat-syaratnya adalah 1. Suci, 2. Menghadap kiblat, 3. Menutup aurat, 4. Nah, kemudian rukunnya apa? 3 aja ya tadi ya, suci, menghadap kiblat, dan menutup aurat. Rukunnya apa? Pertama niat, takbir ihram, sujud 1 kali dengan di awal bacaan takbir, duduk setelah sujud dengan tumakninah tanpa membaca tasyahud, lalu salam. Ya. Tata cara. 1. Sujud tilawah yang dilakukan di luar salat. Adapun cara yang untuk melakukan sujud tilawah di luar salat sebagai berikut. Berdiri menghadap kiblat, berniat, takbir ihram, sujud 1 kali. Ya. Pada saat sujud membaca sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi, yang artinya aku bersujud kepada Tuhan yang menjadikan diriku Tuhan yang membukakan pendengaran dan penglihatan dengan kekuasaannya. Nah, selanjutnya duduk sejenak lalu salam, ya. Nanti kamu coba hafalkan ini ya, bacaan sujud tilawah. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Ya, ini tugas kamu, hafalkan bacaan sujud tilawah. Hafalkan bacaan sujud tilawah. Ya, ini tugas yang harus kamu kerjakan. Caranya bagaimana? Kamu kamu hafalkan dalam bentuk rekaman suara saja. Jangan lupa sebutkan nama dan kelas, kirim ke grup.
ya. Nanti kamu bisa kirim ke grup untuk tugas. Nah, sujud tilawah yang dilakukan di dalam sholat, yaitu adapun caranya, pada saat kita sedang berdiri dalam sholat membaca ayat sajadah atau imam membaca ayat sajadah, kita langsung melakukan sujud 1 kali dengan membaca doa sujud tilawah. Ya, ketika imam membaca ayat yang mengandung bacaan sujud, ya, bacaan sujud, ya, ada kalimat sujud di situ, ada kalimat sujud, wasjud waqtarib, gitu ya, misalnya pada surat Al-Alaq ayat 19 itu. Maka kalau imam sujud, ya, maka kita harus sujud bersama imam. Biasanya yang dibaca adalah surat sajadah. Nah, surat sajadah sampai habis, dan ketika dia membaca surat sajadah itu pada ayat ke-15, maka imam biasanya akan melaksanakan sujud. Nah, kalau imam sujud, maka kita pun harus ikut sujud dan membaca bacaan atau doa sujud tilawah. Setelah selesai melakukan sujud tilawah, maka kita langsung berdiri dan melanjutkan sholat kembali. Ya, nah ini untuk sholat sujud sunnah sujud tilawah. Apa hikmahnya? Beberapa hikmah yang dapat kita petik adalah: 1, dijauhkan dari godaan syaitan. 2, lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca. 3, mendekatkan diri kepada Allah, karena sujud adalah bagian daripada ibadah, mengagungkan firman-firman Allah, mengagungkan kalimat-kalimat sujud sebagai bukti penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan begitu, ada sebuah hadis seorang sahabat mengatakan kepada Rasul, "Ya Rasulullah, aku mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar aku dapat menemanimu dikala di surga kelak." Maka Rasul mengatakan, apa ada yang lain? Lalu dijawab, "Tidak ya Rasulullah, aku hanya ingin menjadi temanmu di dalam surga." Maka Nabi mengatakan, "Maka kalau begitu, bantulah aku dengan memperbanyak sujud." Nah, dengan memperbanyak sujud, kalimat di sini adalah memperbanyak sholat. Dan salah satunya juga adalah memperbanyak sujud ketika menemukan sujud tilawah atau sujud sajadah. Ya, itu bagian daripada memperbanyak daripada sujud. Dan insya Allah kalau kita memperbanyak sujud, kita akan menjadi teman Rasulullah SAW di surga nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik ya, sampai di sini dulu pelajaran kita. Ingat tugasnya menghafalkan bacaan sujud tilawah. Direkam dalam bentuk audio, dikirim ke grup. Ya, dikirim ke grup. Ini sedikit saja. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu bihaulihi wa quwwatihi. Tidak perlu pakai arti ya. Hafalkan saja dalam bentuk Arabnya. Demikian. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.